Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Mira Virginia Santo dari kelas 1I Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 666-225-0208. Dengan adanya video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya penggunaan bahasa baku di kehidupan sehari-hari, beserta penjelasan dan perbedaan dari bahasa baku dan bahasa tidak baku sendiri. Mari kita simak videonya. Apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku? Menurut KBBI, bahasa baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah disepakati dan ditetapkan, termasuk ejaan yang disempurnakan serta pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa baku digunakan dalam konteks formal dan resmi seperti pidato, dokumen resmi, berita, dan buku pelajaran. Sedangkan bahasa tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kata-kata ini sering muncul karena dipengaruhi oleh kebiasaan, bahasa daerah, atau bahasa asing dan umumnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari yang tidak bersifat formal. Selanjutnya, contoh kata dari bahasa baku dan tidak baku. Di sini saya mengambil kata coklat dan coklat. Kata coklat sering kita pakai untuk menunjukkan bahan makanan, warna, atau jenis tanaman tertentu. Dengan demikian, penulisan coklat yang benar adalah coklat, dengan huruf E di bagian tengah katanya. Apabila kita menelusuri kata coklat dalam KBBI, kata coklat artinya pohon yang ada di daerah panas dengan tinggi 5-6 meter, berbunga, dan berbuah sepanjang tahun. Buahnya berwarna ungu atau kuning tergantung pada batangnya yang besar, berbentuk lonjong, dengan panjang sekitar 15-20 cm, mengandung biji seperti kacang-kacangan, antara 50 hingga 100 biji, biasa diolah menjadi bubuk atau kristal dibuat minuman atau makanan lezat lainnya. Pengertian coklat lainnya adalah bubuk dari biji coklat atau gula yang dibuat dari bubuk coklat. Adapun contoh kalimat dari kata coklat. Yang pertama, beruang coklat itu tinggal di kawasan hutan seberang. Yang kedua, masukkan bubuk jahe berwarna coklat muda ke dalam adonan. Karena tadi kita sudah mulai bahas dari pengertian, contoh kata, dan contoh kalimat, sekarang kita akan membahas mengenai pentingnya bahasa baku Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, bahasa baku memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu memiliki fungsi strategis dalam menjaga identitas, kesatuan, dan keberlanjutan komunikasi yang efektif. Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari mendukung keberlangsungan budaya dan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Yang pertama adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah salah satu elemen Sumpah Pemuda yang telah berhasil menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Penggunaan bahasa baku memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang, etnis dan budaya dapat saling memahami dan berkomunikasi tanpa hambatan. Yang kedua, menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Dalam dunia kerja dan pendidikan, bahasa baku mencerminkan profesionalisme seseorang. Ketika seseorang berbicara atau menulis dengan bahasa yang sesuai kaidah, ia terlihat lebih kompeten dan kredibel. Sebagai contoh, surat resmi, laporan, atau presentasi seringkali dinilai dari ketepatan penggunaan bahasa. Yang ketiga, mempertahankan budaya dan identitas nasional. Di era digital, penggunaan bahasa asing semakin marak dalam percakapan sehari-hari. Meski demikian, penggunaan bahasa Indonesia baku membantu melestarikan budaya bangsa sekaligus menjaga agar identitas nasional tidak pudar di tengah pengaruh globalisasi. Yang keempat, mendukung komunikasi yang efektif. Bahasa baku mengurangi potensi salah paham dalam komunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai aturan, pesan yang disampaikan dapat dipahami baik oleh lawan bicara, terutama dalam konteks formal seperti diskusi, pidato, atau media massa. Yang kelima, menjadi dasar pembelajaran dan dokumentasi. Bahasa baku menjadi acuan dalam penyusun dokumen resmi, buku pelajaran, serta karya ilmiah. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan penyebaran informasi yang seragam di seluruh Indonesia. Berikut adalah referensi yang saya ambil terkait pembahasan yang saya tampilkan tadi. Mungkin cukup sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.